Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meyuli dengan NIM C0C021030. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama bentuk-bentuk perusahaan, kedua kelebihan dan kelemahan perusahaan, ketiga definisi bisnis franchise, keempat sistem pengelolaan waralaba, dan yang kelima kesempatan dalam mendirikan usaha franchise. Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba demi menjamin tidak perusahaan tersebut, baik perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur. Dalam suatu bisnis terdapat faktor utama menjalankan bisnis atau pelaku bisnis tersebut, yaitu manusia sebagai pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen. Bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu jenis usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik dan merupakan suatu jenis usaha yang paling sederhana dan tidak kompleks. Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Adapun kelebihan dari perusahaan perseorangan. Yang pertama, perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau partnership atau firma. Dalam melakukan pengelolaan, perusahaan pemilik juga menjadi bagian dari manajemen sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung. Dan biaya yang rendah dalam pengelolaan karena karyawan yang bekerja di dalam perseorangan adalah si pemilik usaha. Kekurangan dari perusahaan perseorangan. Seperti yang saya telah sebutkan di atas, bahwa perseorangan dengan pemilik memiliki tanggung jawab yang sama atas setiap tindakan yang dilakukan oleh perseorangan tersebut. Jadi kalau ada tuntutan hukum, maka yang menanggung tuntutan tersebut adalah si pemilik. Dan karena si pemilik menjadi satu kesatuan dengan perseorangan, maka pemilik diwajibkan memiliki NPWP, di mana apabila ada penghasilan dari perseorangan atau perusahaan, maka pajak penghasilan dari penghasilan tersebut ditanggung oleh si pemilik. 2. Perusahaan firma. Firma atau dari bahasa Belanda, Vennootschap onder firma, secara harfiah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan, atau sering juga disebut VA, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha di antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Kelebihannya, kemampuan manajemen lebih besar karena ada pembagian kerja di antara para anggota. Pendiriannya relatif mudah, baik dengan akta atau tidak memerlukan akta pendirian, dan kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Kekurangannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama anggota lainnya, dan kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. 3. Perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas atau PT, dulu disebut juga Namens Vennootschap atau NV, adalah suatu perusahaan untuk menjalankan usaha yang dimiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang, di samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih banyak. Adapun kelebihannya, kelangsungan usaha lebih terjamin karena pengelolaan perusahaan dipilih sesuai kemampuan, dapat dicapai efisiensi dalam pimpinan perusahaan karena menempatkan orang yang tepat, dan yang terakhir modal mudah diperoleh karena saham mudah diperjualbelikan. Kekurangannya, kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya perorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.
4. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau Kommanditär Vernootschap atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun, persekutuan ini bukan merupakan badan hukum atau sama dengan firma, sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Kelebihan, pendiriannya mudah, bisa memenuhi kebutuhan modal lebih besar dan relatif mudah, yaitu dengan cara menyerahkan sekutu komanditer. Kemampuan untuk memperoleh pinjaman lebih mudah, menginvestasikan dana relatif lebih mudah. Kekurangannya, kelangsungan hidup persekutuan komanditer tidak pasti karena hanya mengandalkan pada sekutu komplementer. Dan untuk persekutuan campuran yang persero aktifnya lebih dari seorang terjadi kemungkinan perselisihan. 5. Koperasi. Bagi masyarakat Indonesia, koperasi sudah tidak asing lagi karena kita sudah merasakan jasa koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang. Pengertian pokok tentang koperasi merupakan perkumpulan orang-orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil. Adapun kelebihannya, mandiri, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kekurangan, lemahnya daya bersaing dan keterbatasan modal. Bisnis franchise. Franchise atau waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer. Ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya, walaupun usahanya tersebut gagal, namun dialah yang pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba ini di IAS. Kemudian caranya ini diikuti oleh pewaralaba lain yang lebih sukses. John S. Pemberton, pendiri Coca-Cola. Namun, menurut sumber lain, yang mengikuti Singer kemudian bukanlah Coca-Cola, melainkan sebuah industri otomotif AS, General Motors Industry, di tahun 1898. Contoh lain di AS ialah sebuah sistem telegraf yang telah dioperasikan oleh berbagai perusahaan jalan kereta api, tetapi dikendalikan oleh Western Union serta persetujuan eksklusif antara pabrikan mobil dan dealer. Franchising atau waralaba dari bahasa Prancis untuk kejujuran atau kebebasan adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Adapun sistem pengelolaan waralaba. Franchise Management System adalah sistem yang mengelola aktivitas harian bisnis waralaba Anda secara efektif. Aktivitas yang dikelola Franchise Management System mulai dari pemasaran, penjualan, branding, customer relationship, manajemen inventaris, pelaporan hingga operasional. Kemudian jenis franchising atau waralaba. Waralaba dapat dibagi menjadi dua, yaitu waralaba luar negeri. Cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima di berbagai dunia, dan dirasakan oleh bergengsi. Dan waralaba dalam negeri juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha, tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup piranti awal dan kelanjutan usaha ini disediakan oleh pemilik waralaba. Keuntungan franchising. Pertama, bagi para wirausahawan yang ingin memulai usaha baru akan mendapatkan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dari pemberi franchise. Kedua, mendapatkan bantuan modal. Ketiga, profit tinggi karena telah teruji. Keempat, standarisasi mutu. Dan
mendapatkan bantuan manajemen. Kekurangan franchising, menjadi independen dan terdominasi, tidak mandiri, kreativitas tidak berkembang, dan rentan terhadap perubahan franchisor. Kesempatan dalam mendirikan usaha franchise. Langkah-langkah bagaimana cara memfranchisekan usaha, yaitu langkah awal sebelum memfranchisekan usaha adalah menentukan bisnis konsep dan bisnis model yang standar. Ini merupakan dasar terpenting dalam proses mengembangkan usaha dengan konsep franchise. Kedua, langkah berikutnya adalah melakukan kajian franchisability. Dalam melakukan kajian franchisability, dapat kita ketahui apakah bisnis kita layak atau tidak jika dijalankan dengan konsep franchise. Karena dalam proses ini, kita dapat mengetahui berapa besar lama pengembalian modalnya. 3. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan dokumen franchise atau sistem development, seperti penyusunan SOP dan pembuatan perjanjian franchise. 4. Langkah selanjutnya melakukan persiapan pemasaran dan launching, misalnya dengan mengikuti pameran beriklan di media massa atau pembuatan brosur-brosur yang dapat memberikan daya tarik bagi calon mitra pemilik franchise. Dan yang terakhir, langkah melakukan monitoring dan penyempurnaan. Jadi, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa waralaba adalah kerjasama antara franchisor dengan franchise untuk memperluas pemasaran suatu produk yang sudah dikembangkan oleh franchisor terlebih dahulu. Sekian dari materi pemaparan saya. Terima kasih.